Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria Salsabila. Pada kesempatan ini, saya ingin mengkaji tentang sebuah kota. Kota ini dikenal dengan kota yang ramai, namun memiliki suasana yang damai. Seperti yang kita ketahui, setiap kota pasti memiliki caranya sendiri untuk hidup dan juga tumbuh. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan juga kota pendidikan. Kota Yogyakarta bukan hanya sebuah kota biasa untuk tempat tinggal bagi jutaan orang, tapi di sini budaya dan juga pendidikan berjalan bersamaan dengan masyarakatnya yang dikenal dengan keramahannya, saling sapa, senyum, dan juga saling tolong-menolong. Dalam liputan ini, kita akan melihat bersama bagaimana hidup di kota yang penuh cerita dan juga harapan. Pada pagi hari, di kota Yogyakarta adalah kehidupan kota yang damai, namun tetap hidup. Setiap orang larut dalam kesibukan mereka masing-masing. Bisa kita lihat di pinggir jalan, para pedagang mulai menata dagangannya. Para mahasiswa dengan ransel di punggung melangkah cepat bergegas menuju kampus. Dan juga para pekerja memulai hari dengan langkah terburu mengejar waktu. Kemudian, kehidupan masyarakat perkotaan Yogyakarta tidak lepas dari akar budaya yang kuat. Di tengah perkembangan dan modernisasi yang bergerak dengan sangat cepat, nilai-nilai tradisional tetap dijaga dengan amat baik. Gotong royong, sopan santun, dan saling menghormati bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah pembuktian cara hidup sehari-hari di kota Yogyakarta. Di pasar tradisional, kita bisa melihat interaksi hangat antara penjual dan juga pembeli. Anak-anak bermain sambil tertawa, orang tua yang berbincang santai. Semuanya membentuk kehidupan yang hangat. Budaya yang hidup di kota ini dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kota berubah dan juga berkembang, keramaian dan juga rasa saling menghormati menjadi dasar utama bagi kehidupan masyarakat di kota Yogyakarta. Namun, seperti kota-kota lainnya, kota Yogyakarta juga menghadapi berbagai rintangan dan juga tantangan. Seperti contohnya, urbanisasi dan juga pertumbuhan penduduk. Data dari PSKK UGM menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk tetap kota Yogyakarta hanya sekitar 410.000 jiwa, populasi aktif di siang hari bisa mencapai 1,3 juta orang karena aktivitas mahasiswa dan juga pekerja dari luar kota. Selain itu, kota Yogyakarta juga mengalami tantangan dalam hal kemacetan. Kemacetan di kota Yogyakarta semakin menjadi perhatian, terutama pada saat pagi dan juga sore hari. Jumlah penduduk dan juga kendaraan pribadi terus meningkat, tapi pembangunan jalan dan juga transportasi belum cukup untuk menampungnya. Volume kendaraan di pusat kota dan juga kawasan kampus sering melebihi kapasitas jalan. Kurangnya transportasi umum yang efisien, perencanaan kota yang belum menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, serta banyaknya proyek pembangunan juga memperparah kemacetan. Akibatnya, kenyamanan masyarakat kota Yogyakarta menjadi terganggu. Pemerintah kota sudah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, seperti memperbaiki sistem transportasi umum agar lebih efisien, kemudian menambah jumlah titik halte, dan juga membatasi kendaraan pribadi di beberapa ruas jalan, menerapkan sistem satu arah, serta memasang CCTV dan juga sistem pemantauan lalu lintas secara langsung. Selain itu, pemerintah juga menyusun rencana induk transportasi atau RIT yang berfokus pada pengembangan Trans Jogja sebagai transportasi publik utama. Namun, berbagai strategi tersebut
belum berjalan secara maksimal. Contohnya, pembatasan kendaraan pribadi belum efektif karena jumlah kendaraan jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas jalan. Di kawasan seperti Jalan Catur Tunggal, kepadatan kota masih sering terjadi saat jam berangkat dan juga pulang dari kerja. Jika kebijakan pembatasan ini bisa diterapkan dengan lebih tegas, kondisi lalu lintas di kota Yogyakarta akan jauh menjadi lancar. Masalah lain juga muncul dari sistem lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas. Beberapa jalan sempit justru semakin macet karena pengaturan lampu merah yang kurang tepat. Misalnya, jalur untuk belok kiri sering terhalangi kendaraan yang ingin lurus, sehingga arus kendaraan menjadi macet. Ditambah lagi, masih banyak pengendara motor yang naik ke trotoar, padahal itu diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Kondisi ini tentu sangat merugikan pengguna jalan dan harus segera ditertibkan. Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah nyata. Pertama, menerapkan rekayasa lalu lintas seperti jalur satu arah dan juga pengalihan arus jalan padat. Kedua, meningkatkan kualitas transportasi umum, kemudian memperbaiki halte dan juga memperjelas rute agar masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi publik. Ketiga, memaksimalkan pemantauan lalu lintas berbasis teknologi seperti CCTV agar kondisi jalan bisa dipantau secara real time. Tapi upaya ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat juga punya peran penting. Masyarakat bisa mulai menggunakan transportasi umum, memantau titik macet lewat CCTV, dan juga mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan transportasi yang lebih tertib dan juga ramah lingkungan. Kemacetan memang terjadi di banyak kota, tapi bukan berarti harus dianggap sebagai hal yang biasa. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar lalu lintas di Yogyakarta bisa lebih lancar, aman, dan juga nyaman. Dengan usaha bersama, besar harapan kota Yogyakarta dapat menjadi kota yang baik dan juga tertib dalam hal transportasi. Kehidupan kota masyarakat di Yogyakarta tidak hanya berputar pada aktivitas ekonomi saja. Kita bisa melihat di banyak sudut kota di kota Yogyakarta bahwa terdapat berbagai komunitas sosial yang bergerak untuk menciptakan perubahan, mulai dari pelestarian lingkungan dan juga ruang baca. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa kepedulian yang amat tinggi terhadap satu sama lain. Kota Yogyakarta mungkin berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan kota dan juga kehidupan warganya. Namun, nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakatnya tetap sama. Kebersamaan, kesederhanaan, keramahan, dan juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kota ini mengajarkan kita bahwa menjadi modern bukan berarti kehilangan rasa kemanusiaan. Bahkan, di tengah kesibukan, Yogyakarta tetap menyisihkan ruang bagi setiap orang. Inilah kota Yogyakarta. Kota yang terus berjalan, tetapi tetap punya kehangatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.